Juan Reza begini begitu, katanya kacang lupa kulit apa itu, kenapa sih Juan? Mungkin salah-salah kata atau mungkin mereka tidak terima atau bagaimana. Padahal tidak ada niatan yang bagaimana. Mungkin orang timur kan nadanya kan Agak tinggi. iya, jadi kira kita omong itu sombong mungkin. Juan itu ngerasa nggak terima kalau dibilang Juan itu bisa terkenal gara-gara tabola bale gitu. Sedikit terima dan sebenarnya terima-terima aja. Cuman kalau dibilang terkenal itu lebih ke begituan, lebih ke lagu pica-pica. Itu sebelum tabola bale. Sebelum jauh dari tabola bale. Dan aku tuh sempat terharu sama salah satu cerita Juan. Dia bilang, "Bang, dulu aku lapar bang, aku minum air putih. Pas aku minum air putih, aku cuman berdoa, Tuhan, semoga pas aku minum air putih ini menjadikanku kenyang supaya nggak perlu makan lagi." Itu nyata sih bang, siang hari itu lapar sekali itu waktu itu. Betul-betul nggak tahu mau beli, nggak ada uang 100 perak pun tak ada. Dan akhirnya 17 Agustus ini suara Juan, suara Silet, Diva Diva Jackson, Aurel ada di iya, istana. Ada di astana. Kenapa Juan kemarin gak ikut? Katanya Juan sombong kak. Enggak bang, bukan sombong bang. Nah, lebih ke ini bang, jaga orang punya percaya bang. Padahal itu dari bulan lalu tuh bang, itu udah janji. Masa pas ini pas mau hari ya gitu langsung iya, luka hati orang bang, kasihan. Goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Katanya aku yang salah, katanya aku yang bodoh. We don't care about the judgment, trying to be better man. Juan Reza in the house. Halo abangku, hormat. Wah, ini aku pertama kali ya ini podcast sama Juan. Padahal Juan ini udah ketemu sama aku, nginep di rumahku tuh udah berbulan-bulan lah, kita udah kenal nih lama. Iya bang, betul-betul. Udah tidur, udah kemarin makan minum bareng, trip di sana. Tapi emang waktu itu kayak ngerasa ngelihat Juan tuh wah ini aku tuh ngelihat perjuangan. Makanya dulu aku tuh, wah ini bener-bener anak ini berjuang banget nih buat hidupnya. Siap bang. Aduh, gimana perasaan Juan? Oh, terima kasih bang. Ini perasaan saya tidak nyangka bang bisa duduk sama abang, bisa ngobrol sama abang, sampai di podcast sama abang juga, sama teman-teman. Enggak lah, Juan ini Makasih. suka merendah dia. Padahal Juan ini lagi rame banget lagunya. Kalau kita lihat Juan ini dia suka duduk di tangga katanya. Tangga trending di YouTube. Kulihat-lihat ya. Aduh. Pasti di trending YouTube pasti ada lagu Juan. Ada bang. Ada kan? Ada bang, selalu ada. Yang terakhir nih Tabola Bale. Iya, tabola balik. Ada Tabola yang baru Bale. lagi bang. Ada lagi. Judulnya Orang Timur. Orang Timur. Sebelumnya Pica-Pica, Ubur-ubur ikan lele. Pica-pica 2 tuh di rumah abang tuh. Iya, Pica-Pica 2. Ada lampu, Rekam, ada lampu. Lampu turun. Kalau aku tuh nggak tahu kenapa, aku tuh ngelihat anak-anak tuh sukses, aku tuh happy gitu. Iya bang. Happy banget karena aku rasa kayak Juan ini gimana ya? Kalau bisa dibilang dia bisa di tempatku misalnya tidur misalnya contoh seminggu, dia udah bisa bikin 4 lagu itu seminggu. Dia singgah nih habis dari mana ke rumahku 2 malam misalnya. Jadi itu 2 lagu. Gila loh. Secepat itu ya Juan ya. Udah kebiasaan mungkin ya bang. Kebiasaan ya. Iya bang. Waduh, makanya kemarin aku lihat nih di TikTok lagi rame-rame nih Juan Reza. Iya bang. Juan Reza begini begitu lu, katanya kacang lupa kulit apa itu, kenapa sih Juan? Gak tahu lagi loh bang mereka. Juan juga nggak tahu. Iya bang, bingung juga bang. Mungkin salah-salah kata atau mungkin mereka tidak terima atau bagaimana. Padahal tidak ada niatan yang bagaimana begitu. Emang apa sih yang dibahas orang tuh sampai menurut orang tuh Juan salah di situ?
Mungkin cara berbicaranya, karena mungkin orang timur kan nadanya kan. Oh, agak tinggi. Iya, jadi dikira kita omong itu sombong mungkin. Padahal orang timur padahal omong dengan saudaranya saja tuh pakai gue kayak orang Bekelahi. Oh, emang Juan di situ ngomong apa? Bicara apa di situ? Cuman mau memperkenalkan saudara beliau yang satu ini, dia adalah pelaku sebagai ini gitu. Cuman mungkin mereka punya tanggapan masing-masing tuh Bang ya, namanya juga manusia kan punya tanggapan hak menanggapi sesuatu. Tapi emang bener katanya Juan itu ngerasa nggak terima kalau dibilang Juan itu bisa terkenal gara-gara Tabola Bale gitu. Sedikit sih Bang, sedikit terima sebenarnya, terima aja. Cuman kalau dibilang terkenal itu lebih ke puji Tuhan, lebih ke lagu Pica-Pica. Iya. Karena Pica-Pica 100 juta, lebih, 120 juta penonton guys. Di era sekarang ya 120 juta penonton tuh ngeri ya. Itu sebelum Tabola Bale. Sebelum, jauh dari Tabola Bale, jauh sekali. Oh, jadi Juan karena perkataan itu ngerasa kayak pengen cuman menyampaikan aja gitu Bang. Cuman mungkin nadanya ya Bang ya. Jadi orang kira kayak Wana ini sombong, padahal salah apa ya, gimana, udahlah biarin aja. Iya. Pasrah. Mungkin nggak tahu, ini kan sebagai abang ya. Mungkin next time Juan kalau ada orang gitu nggak usah direspon. Siap abang, siap kan? Siap salah Bang. Aku aja juga di komen tuh apa ya, misalnya waktu itu aku bikin lagu sama Eno. Iya, siap. Eno Semaper, yang pemain lama. Iya abang. Eno tuh kan sama aku udah nginep kayak kalau nggak salah setahun 2 tahun lah itu di rumahku. Kita ngobrol bareng, bikin musik bareng. Aku tuh anak pinter, cerdas juga. Aku dibilang, wah ini nih Atta lagi dompleng nama Eno buat bikin musik timur. Kemarin sama Juan juga, waktu bikin lagu sama Juan, wah ini Atta lagi ini sama Juan nih, sama anak timur. Jadi Juannya juga kena juga. Juannya gara-gara Tabola Bale nih baru bisa jadi padahal mau dibilang abang suhunya enggak sama-sama. Seharusnya kita berterima kasih abang udah bisa undang begini. Aduh, gitu sama abang. Ya abang Atta terbaik. Enggak lah. Aku tuh kadang-kadang memang, cuman aku tuh nggak respon Juan. Memang kita tuh kadang di sosial media itu nggak semua kita kadang respon tuh jadi salah, nggak direspon juga salah. Bang. Makanya aku ada satu idola, Sayyidina Ali, dia beliau punya quote kayak gini. Jadi quote-nya tuh bunyinya gini: tidak perlu menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun, karena yang menyukaimu tidak butuh itu, dan yang membencimu tidak akan percaya itu. Siap. Jadi yang menyukai Juan, dia itu nggak butuh Juan kasih penjelasan karena dia udah sayang, udah cinta sama Juan. Siap. Dan yang membenci, even kita kasih tahu pun dia nggak akan percaya. Siap. Iya sih Bang. Ngerasa nggak? Benar. Aku juga ngerasa waktu aku gitu. Jadi aku tuh kayak kalau ada orang males respon. Tapi kadang-kadang kalau tentang anak, tentang istri tuh aku responnya langsung nggak bisa tahan. Iya. Benar. Tapi ya guys, kalau aku lihat Juan ini anaknya sebenarnya dia pendiam kalau di rumah. Terus dia itu otaknya penuh ide-ide terus. Dan aku tuh sempat terharu sama salah satu cerita Juan. Dia bilang, "Bang, dulu aku lapar, Bang. Aku minum air putih. Pas aku minum air putih, aku cuman berdoa, Tuhan, bukannya doanya kayak jadikan saya kaya atau apa, Tuhan. Semoga pas aku minum air putih ini menjadikanku kenyang supaya nggak perlu makan lagi beberapa hari ke depan." Benar Bang. Benar ya itu ya. Benar Bang itu Bang. Itu nyata sih Bang, siang hari itu lapar sekali itu waktu itu. Betul nggak tahu mau beli, nggak ada uang 100 perak pun tak ada. Betul lagi kerja harus manjat siang-siang, tapi pas mau beli makan uang tidak ada. Jadi ada sahabat teman dia bilang ayo makan, jangan, karena dia kepala tukang jadi dia harus makan. Nanti kalau dibagi kan dia punya porsi, apalagi badannya gendut kan. Dia harus makan banyak. Itu kamu saat itu katanya kamu kerja sebagai ini ya, pekerja bangunan. Kuli bangunan Bang. Iya Bang. Setiap hari Bang. Ikut aja Bang, mau bertahan hidup tadi Bang, mau kerja apa lagi Bang. Itu tahun berapa Juan? 2022 Bang. 2022 Juan masih pekerja bangunan. Iya Bang. 2025 Juan superstar. Lagunya sudah sampai istana. Dan penonton ribuan orang.
Wow. Berarti Tuhan membolak-balikan ya. Iya bang. Terus Juan waktu jadi pekerja bangunan, ingat nggak dibayar berapa? Ingat bang, 50.000 bang satu hari bang. Satu hari 50.000. 50.000 kan enggak per bulan bang, per bulan itu 1.100.000 bang. 1.100.000. Berarti di bawah 50.000. Iya bang, 40 ke 30 segitu bang pokoknya. 40.000, 30, Iya, 40 ribuan lah ya. Iya bang, 1 juta lebih sebulan bang. Oh. Harus pukul tembok, pong setiap hari tuh. Itu bangun apa Juan di sana? Jadi itu ada kayak toko, dia mau buka toko baru, jadi dibobok semua, harus dibikin ulang, digerinda, pasang tiang, pasang besi-besi, las, semua potong besi. Gedung apa Menyemen. namanya? Jadi kayak gedung ini bang, kan ada satu gedung dia mau bikin toko, toko-toko jualan gitu. Nah jadi dia punya cabang-cabang bang. Cabang-cabangnya ini kita buatlah kayak kasih permak baru gitu loh bang. Kasih bagus lagi bang, tempat-tempat yang disewa nih bang. Oke. Jadi Juan kerja di situ. Iya, bikin plafonnya, bikin rancang, jadi dari yang nggak tahu jadi tahu bang. Keren ya. Ini nyata loh guys ya. The real perintis ini. The real perintis bos. Wah. Terus Gitu, John ada ketemu sama teman-teman dulu pas jadi kerja di sana atau mandornya? Sekarang sih mereka sudah kayaknya udah ada yang pulang kampung, ada yang udah punya istri. Udah belum pernah kejumpa lagi. Belum pernah. Belum pernah, cuman mereka luar biasa, mereka sahabat saya, teman seperjuangan bobok besi. Tapi gimana caranya dulu Juan dari pekerja bangunan tiba-tiba ngerti cara bikin musik? Oh, kalau bikin musik itu dari saya masih sekolah bang. Waktu masih di Batam bang, masih sekolah SMP. Udah bikin musik? Udah bang, ikut belajar. Nggak belajar sih bang, lebih ke nggak punya barang kan dulu bang. Jadi cuma tengok aja bang, tapi simpan tuh di otak, simpan. Oke. Iya, simpan. Nggak tahu cara simpannya gimana, tapi nengok nanti ingat pakai warna bang, tak pakai nama tapi pakai warna. Nanti baru cari tuh warna apa tadi ya, dia bentuknya gimana ya, sehingga bisa dapat bunyi ini nih, dia warnanya apa, bentuknya apa. Jadi kalau dibilang cari menggunakan kata-kata atau materi gitu buta, cuman ingat bentuknya gitu bang. Itu yang bikin cepat. Dengar katanya Juan ini dulu sampai bikin alat musik 25.000. Iya bang. Itu gimana cara bikin Kemarin alat musik pulang. 25.000? Emang ada alat musik 25.000? Nah ini bang, beli layar gitu bang, 25.000. Laptopnya tuh nggak ada layarnya, terus mesinnya doang bang, yang ketik-ketiknya nggak ada. Jadi mesinnya saja, kan layarnya sudah rusak. Jadi Juan pergi beli layar di tempat rongsokan di Batam kan, itu kan second banyak. 25.000 bang, itu pun tidak tahu jadi apa tidak, tes akhirnya jadi. Dari situlah Juan mulai berkarya dengan barang-barang rongsokan, semua serba rongsokan, second semua. bikin musik. Iya, mouse-nya yang 3.000, yang ketik-ketiknya itu 5.000. Keyboardnya? Iya, keyboard keyboard. 5.000? Iya, Bang. Ada kah keyboard 5.000? Iya bang, di Batam banyak. Barang-barang second. Udah real asli guys. Perintis nih bos. Senggol dong. Itu yang pada zaman Juan ini ya, katanya ada cerita juga Juan pakai sepatu tapi nggak pakai sepatu. Gimana maksudnya? Jalan nyeker gitu gimana-mana. Pakai sepatu tapi berasa nggak pakai. Karena Tapi orang yang lihat kita pakai. Karena sepatu itu di bawahnya udah bolong bang. jadi gesrek aspal. Iya, cuman kita doang yang tahu bang. Oh, kita jalan ini ternyata tetap pakai kaki sepatu, sendiri, kaki sendiri. alas kaki sendiri, walaupun di luarnya kelihatan pakai sepatu. Jadi bawahnya udah gak ada soalnya. Udah kosong, udah nggak bisa beli bang. Nggak ditambal kah? Mau tampil gimana ya bang, nggak tahu. Pakai aja udah bang. Jadi kadang alas pakai kardus tuh bang dari dalam. Kalau sudah keringat rusak baru ganti. Kalau Kardus dimasukin plastik bang tuh. Dimasukin plastik biar jangan hancur cepat. Jadi bikin jadi alas baru pakai kaos kaki.
Gitu ya bang. Kan panas bang, kalau nggak jalan panas bang. Iya, kena aspal langsung kan. Panas bang. Soalnya kan jalan kaki, kerja kan jalan kaki, kayak dari sini ke rumah abang itu kurang jauh, jauh sekali. Jalan kaki setiap harinya. Pulang pergi malam jam 12 pulang. Pagi harus bangun pagi sekali harus jalan kaki. Jadi emang Juan ini dari kecil cita-citanya pengen jadi penyanyi, Dari kecil rapper. gayanya sih suka menyanyi, suka rapper, cuman pengen jadi tentara dulu ya. Bapak dulu kan suruh jadi pastor, jadi tidak jadi pastor, jadi maunya jadi tentara karena keinginan orang tua tak mau ya. Akhirnya keluar dari semuanya, jadilah otomotif. Sekolah otomotif mesin. Oh, jadinya otomotif. Iya, Bang. SMK bang Oke. di Batam. Sempat masuk kuliah? Kalau untuk kuliah sih enggak. Oh enggak. Jadi habis Kalau, SMK. Kalau yang di IG itu bang, itu bukan saya kuliah bang. Itu bukan, karena saya pengen rasain gimana pakai toga. Jadi seketika iseng-iseng pakai bang. Temannya kumlat nih pakai, di foto viral bang. Akhirnya abang juga ikut komentar. Oh itu. Oh sangkain kamu lulus itu. Iya. Oh nggak pernah kuliah bang. Belum kuliah. Tapi puji Tuhan sekarang sudah bisa kayak sekolah adik. Alhamdulillah. Iya. Tapi siapa yang ngajarin Juan bikin musik, nyanyi gitu? Ada nggak dari keluarga atau dari teman? Kalau untuk ngajarin bikin itu ada abang dari Bajawa, namanya Uslowa. Dia di Batam juga, dia bikin bantu-bantu. Dia hanya tunjukin, Juan nengok aja. Pas dia pergi Malaysia, Juan mulai pinjam alat-alatnya ke rumah dia, bikin. Akhirnya carilah barang sendiri nanti. Setelah ada duitnya. Iya, setelah ada duitnya. Jadi sebelum Juan ini punya viewers yang puluhan juta bahkan ratusan juta, aku tuh liatin channelnya. Jadi kalau nggak salah channel Juan itu sudah upload musik udah ada 100 ya. Iya bang. Jadi kejadian orang itu bisa viral lagunya bagus bukan di lagu yang pica-pica atau pica-pica duat ubur-ubur. Jadi Juan ini udah ngupload 100 lagu. Walaupun gak ada penonton tetap upload konsisten selama 5 tahun ya Juan. Benar bang. Iya. Selama 5 tahun guys. 5 tahun. Itu yang membuktikan ketika kamu istiqomah dan konsisten itu nggak ada yang nggak mungkin. Batu aja Juan, batu itu kan keras ya. Iya, Bang. Tapi kalau ditetesin embun, tes, emang kelihatannya embun ini nggak akan bisa bolongin batu. Siap. Tapi ketika netesnya ini bertahun-tahun, batu itu ngelengkung. Iya benar. Iya benar bang. Walaupun setetes, tapi kalau terus menerus batunya lama-lama melengkung. Tadinya nggak mungkin. Ini yang menurutku formula yang dilakukan oleh Juan. Walaupun kelihatannya kayak nggak mungkin. Bikin videonya masih pakai HP ya, kulihat ya. Ngeblur. Apa? Bikin lagi. Di situ saya dalam hati begini. Aku harus support ini anak. Dia perjuangannya gila. Makanya aku tuh seneng kayak Juan rekaman di tempatku aku seneng karena ini the real hustle. Terima kasih bang. Jadi anak-anak timur, aku bilang Juan mau pakai mobil pakai apa? Karena kalian lihat deh perjuangan mereka ini ya. Aku aja yang sekarang kayak terinspirasi lagi sama Juan, kayak oh berarti anak-anak ini tuh dari kerja bangunan, dari ini mereka benar-benar berjuang untuk orang tuanya, buat keluarganya. Sekarang harus all out di musik dan terbukti guys. Aku lihat sendiri kemarin kita jalan bareng manggung, lagu Juan singelong di mana-mana. Katanya baru kasih orang tua mobil ya? Iya bang. Terima kasih. Kenapa tiba-tiba kasih orang tua mobil? Saya ingat saya punya mama dulu selalu bilang, tapi tidak bilang langsung ke Juan bang, bilang ke adik. Kau cepat sudah kerja dapat uang biar bisa beli mama mama mobil, biar mama pergi berdoa kalian di gereja itu tidak kepanasan kehujanan. Jadi langsung mama sindir saya ini nih. Saya berpikir bang, itu berpikir sampai bertahun-tahun harus ngasih mobil ke mama. Iya, gimana nih caranya. Jadi berjuang. Akhirnya terjadi kemarin. Langsung lega. Tapi
belum bisa balas budi mereka, nggak bisa dibayar. Iya, Bang. nggak bisa nggak dibayar. Bang. Yang penting mereka senyum, senang aja bang. Sudah senang ya. kali aku bang. Iya. Makanya tadi aku kan sempet video call sama mamanya, mama papanya lagi nangis ya, aku lihat ya. Aduh, sedih kali aku lihatnya. Mama begitu bang, dia tuh sedikit ingat saya langsung nangis. Sayang soalnya sama Iya, anaknya. Bang. Iya. John juga kepikiran ya kalau mama nangis ya. Pikiran, aduh kasihan, kenapa dia menangis ini, ngapain. Jadi bikin apa-apa tuh, aduh mama saya ada bikin apa ya. Tapi John tidak berani mau telepon bang. Takut nanti bikin tamu pikiran. Jadi kadang mereka telepon tuh John tak mau angkat. Takutnya pas John angkat nanti. Oh, gara-gara masalah yang akhir-akhir iya, ini. Bang. Takut kasihan. Iya. Dan paling mereka chat kasih tinggal, John lagi gini, lagi mau ini. Jadi mereka, oh anak saya lagi aman. Happy. Iya gitu bang. Karena orang tua kan namanya suka, karena sayang sama anak, dia pengennya kenapa nih anakku. Iya bang. Iya. Bisa tuh setiap menit bang. Telepon ya. Namanya orang tua Iya, ya. namanya orang tua bang, betul. Tapi kalau orang tua lagi nonton podcast ini, Juan pengen sampein apa ke orang tua? Saya pengen sampaikan, panjang umur, sehat selalu, pokoknya harus kuat, harus jangan sakit-sakit untuk mama tuh. Untuk mama tuh jangan sakit-sakit, karena mama tuh suka sakit. Saya pengen mama tuh harus sehat. Pokoknya mau apapun saya kasih bang untuk saya punya mama. Semua pun saya kasih. Yang saya dapat hari ini pun saya akan kasih. Yang penting saya mama sehat selalu. Itu saja. Jun ini anak baik guys. Anak baik dia. Saking baiknya, kadang-kadang dia tuh habis manggung duitnya habis semuanya. Saking baiknya guys. Emang aku ngerasa John ini ya, dia pengen bukan hanya dia yang maju gitu kan, pengen keluarganya juga. Saya seneng banget, makanya kemarin juga, ini sampai hari ini ya guys, ini kita lagi podcast, di bawah tuh ada orang keuangan, aku panggil biar Juan bisa berinvestasi. Iya betul. Gimana? Ini di bawah Juan biar bisa berinvestasi, biar duitnya nanti, duit investasinya misalnya ditabung di emas apa di mana nanti. Kalau biar duitnya nanti bisa jadi tanah, bisa jadi bisnis. Kemarin aku juga bilang beli tanah atau apa. Udah mulai ku jalan itu bang. Udah jalan apa ya? yang abang suruh bang. Udah mulai jalan bang. Soalnya beberapa tuh orang kan habis viral, udah kekumpul banyak. Benar, Bang. Tiba-tiba setahun 2 tahun kemudian karena mungkin nggak tahu manage-nya, duitnya tiba-tiba hilang. Apalagi ya kalau misalnya malah judol lah, pinjol jual tidak kan? Tidak bang. Tidak ya. Aku selalu bilang kamu jangan judol, kamu jangan pinjol walaupun ada duit. Iya bang, nggak pernah. Nggak pernah ya. Nggak pernah bang. Nggak tahu main bang. Makanya aku selalu yakin mereka yang bertahan dalam masa sulit adalah mereka yang akan berdiri paling kuat saat sukses datang. Itu Juan. Kadang hidup itu bisa menampar keras, tapi bukan untuk menjatuhkan, tapi untuk membangunkan lagi, untuk membangunkan kita yang lebih hebat lagi. Siap. Wah, seru ya. Jadi kuli, waduh. Tapi Juan sempat merasa nggak sih Juan bakal ada di titik ini? Tidak menyangka sih bang, karena John punya ekspektasi tuh waktu dulu tuh masih jadi kuli tuh, John rasa saya punya ekspektasi tinggi betul, tapi apakah saya bisa? Makanya John donder sampai nggak makan, yang penting uang gaji ini saya mau bikin konten. Oh, jadi Juan itu pakai duit gaji dari kerja bangunan. Iya bang, betul. Untuk bikin musik. Iya bang. Wah. Untuk bikin konten bang, karena kan tidak punya alat, jadi di Jogja itu serba bayar bang. Jadi saya pengen mau buat nggak ada uang, jadi saya harus kerja bang. Jadi dalam pemikiran Juan itu, YouTube ini anak saya nih, saya kasih makan dia, ketika dia besar pasti kasih makan saya lagi, begitu. Gitu sih kemarin prinsipnya. Jadi ketika bekerja ini seperti anak saya. Iya, dia YouTube-nya anak saya nih bang. Oh. Saya makan dia terus nih, kasih. Oh, dulu punya gaji 1 juta itu gimana cara bagi duit buat makan? Maksudnya mengatur duitnya gimana? Buat makan gimana? Buat ke musik gimana? Dulu itu
Jadi pas setelah bangunan ini kan Juan beralih kerja ke tukang bakmi nih bang. Oh, jadi dari kuli Juan jadi jual bakmi. Iya, jual bakmi lagi, ikut di warung makan. Kerja gitu. juga? Iya bang, kerja juga. Jadi di situ kan karena di bangunan kan sangat-sangat berat kan, mungkin sampai sakit-sakit. Akhirnya pindahlah tempat kerja. Jadi tempat masak itu. Akhirnya di situ gajinya juga sama, 1 lebih gitu, 1,2 gitu. 1,2. Iya. Jadi yang John pikirkan itu cuman sebentar saya uang 1 juta lebih ini saya bayar audio 500, video minta tolong di kakak 500, nanti kalau ada rezeki baru tambah lagi 200-nya simpan untuk beli-beli sabun, rokok atau apa untuk kopi gitu. Terus 200.000? Iya bang. 1 bulan. Satu bulan? Iya. Nah, jadi kalau untuk makannya itu Juan berpikir saya harus rajin kerja agar saya bisa dapat makan. Karena makannya di tempat warung makan. Oke. Iya, begitu bang. Oh, jadi makannya di situ lebih Iya. 1 juta inilah yang di Untuk bikin musik, bikin apa, konten, bikin iya, Bang. konten. Gitu. Cara Juan buat kemarin. Wah, Betul-betul jadi 200.000 1 bulan, betul masih ada. Kadang sisa 5.000, betul-betul cuma 2.000, 3.000. Beli rokok juga sebatang-sebatang. ini cerita loh. Zahir, denger kan Zahir? Iya bang, gitu sih. Bang. Wah. Jalan kaki. Dari 1 juta sekarang penghasilan ratus MMM. Amin, amin. Dari ratus amin. MMM per bulan. Wah. Aduh. Ini real story ya guys. Ini real story ya. Yuk. Waduh. Habis itu pas jualan bakmi pindah kerja lagi atau enggak? Dari situ Juan pulang Batam. Ada kakak satu, kakak Cesilino namanya, kita pun kakak juga. Nah, dia pesan bilang, Juan, kayaknya kau punya perjuangan sudah sangat-sangat luar biasa, tapi kau kurang satu, kau harus pergi turun pulang Batam cium kaki kau mama. Dan itu saya lakukan bang. Dan saya pas pulang, saya kembali ke sini, pica-pica langsung pum, pecah bang. Pica sayangi. Nah, itu berkat kedua. Berkatnya itu datang dari abang juga. Waduh, Pica-pica 2. amin, Terima kasih abang sudah amin. dukung habis-habisan. Itu sekarang lagi di baku gigit bang. Baku gigit Iya, ya? baku gigit di 100 musik. Waduh. Tidak nyangka lagu ini. Coba nyanyi sedikit dong. Orang tuh pengen denger juga ini sekali-sekali Lagu jual mana nih, Bang? live. Lagu yang mana bang? Pica-pica. Pica-pica 1 nih. Pica-pica 1 boleh. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, putar ke kiri dan ke kanan. Nona pu goyang pica-pica, nona pu goyang lincah-lincah, goyangkan pinggang patah-patah, ikuti dengan irama. Hormat. Itu suara Juan tuh khas loh. Khas. Kata orang suara Juan ini suara FYP. Itu kata aku bukan kata orang. Kata aku suara Juan itu suara FYP. Habis itu masuklah Pica-Pica 2 yang lagu yang ininya part yang timur, gimana coba yang timur yang itu Iya. Anakku suka banget. Iya. Anakku ya pagi-pagi, "Papa, aku mau bikin dance lagu TikTok yang mana?" Lagunya Juan, yang mana Juan? Yang timur katanya. Oh, timur. Ngomongnya timur. Ngomongnya timur bukan Pica-Pica 2. Iya. Ya timur. Nah, lagunya bang ya? Iya, yang verse yang itu. Oh ya, oke siap bang. Timur ke barat, selatan ke utara, berjejer pulau-pulau, mari goyang jangan galau, potong bebek, angsa masak diku, wali nona minta, dansa 4 kali, dong bilang nona mau goyang sampai pica-pica, pica sayange, dong bilang nona mau goyang sampai patah sayange. Dan itu lagu disupport Bang Atta memang. Aduh, enggak lah. Abang. Aduh. Terima kasih abang itu bang. Saya juga senang banget loh lihat Juan ini. Dia tuh apa ya? Punya sense nadanya itu. Terus suaranya khas ya. Itu Juan nggak pernah dilatih siapa-siapa, emang keluar sendiri Tidak aja. bang. Paling olahraga sambil nyanyi. Gitu bang.
Nih sekarang orang kalau mau terkenal tapi masih banyak alasan nih, denger deh podcast ini ya. Menurutku kalau kamu terkenal masih banyak alasan, misalnya kamu pengen gapai mimpi kamu tapi masih kayak aku nggak punya alat, nggak punya ini, nggak punya itu. Aku pengen banget Juan tuh ada di podcast ini karena untuk ngejawab itu semua. Karena itu bisa Bisa, Bang. terbukti. Dan Iya. memang ketika orang timur bernyanyi, yang terdengar bukan hanya suara tapi juga getaran hati yang jujur. Terima kasih Abang. Di Orang situ- timur dengar semua, orang orang timur. timur. Orang timur dengar semua. Orang timur. Karena kenapa itu saya suka musik timur? Karena memang timur itu betul-betul jujur. Terima kasih Abang. Dari kehidupan, dari hasil. Dan saya tuh selalu lihat ya anak-anak timur ini ya, Juan, Eno, saya lihat Silet, Iya. terus yang sama kemarin Kak saya lihat Jackson. Angga Darmawan, Iya. Jackson, semuanya aku lihat tuh mereka itu bisa segalanya gitu, bukan cuman orang kan biasanya nyanyi aja, Iya. lirik aja, melodi aja, produce aja. Timur semuanya bos, Rata Bang. karena mereka tuh hasil kan, nggak bisa nunggu wah kok bisa bikin nada sama lirik tapi nanti yang produce harus orang lagi. Itu kan harus ada Iya, harus pengeluaran ke, toh. iya, pengeluaran ke orang lagi. Waduh. Kalau untuk yang kayak gitu, kayak Juan begini bikin musik sendiri, cari banyak kali Bang. Banyak sekali di timur. Hanya cuman belum tersorot Bang. Begitu Bang. Bener, setuju aku. Iya. Di timur itu banyak. Banyak sekali bintang Bang, serius. Wah. Banyak sekali. Nggak bisa dihitung. Dan terbukti ya guys, ternyata sekarang itu ketika kita mau sukses di musik, konten atau apapun, nggak butuh label. Kayak Juan ini kan nggak pakai label. Nggak, Bang. Sendiri aja mandiri. Mandiri. Bahkan syutingnya cuma di pantai aja ya. Iya Bang. Trending pula Bang ya. Hah? Trending mula. Dan akhirnya 17 Agustus ini suara Juan, suara Silet, Diva Diva Jackson, Aurel ada di iya, istana. Ada di istana. Puji Di depan Tuhan. Bapak Prabowo. Alhamdulillah. Bapak Prabowo sampai joget terima juga kasih. ya. Bangga ada. Bangga ya. Walaupun Juan tidak ada tapi bangga wah. Sangat luar biasa. Kenapa Juan kemarin gak ikut? Katanya Juan sombong kah gak ikut ke istana. Itu pertanyaan dari netizen. Iya Bang, siap. Enggak Bang, bukan sombong Bang. Lebih ke ini Bang. Jaga orang punya percaya Bang. Oh, jaga Iya kepercayaan. Bang. Karena yang di tempat lain sudah ada duluan toh Bang. Oh, sebelum undangan ini. Iya Bang, betul kan yang tempat lain tuh dari bulan lalu tuh Bang. Kita udah janji. Masa pas ini pas mau hari H gitu langsung itu kan Di-cancel. iya luka hati orang Bang, kasihan Bang. Saya tidak tega. Apalagi kalau orangnya udah beli tiket segala Iya, Bang. macam Iya, Bang. ya. Yang luka bukan cuma 1-2 orang Bang, banyak orang Bang. Hmm. Jadi aduh jangan. Jadi Juan menjaga itu juga Jaga ya. Bang, biarlah itu rezeki. Saya punya teman kakak Silet dengan Diva duluan saja. Saya dengan kakak Jackson juga tidak ada ikut. Kita Iya. ada menyanyi untuk di sana. Di Oh, mana di itu tempat tempatnya? lain. Iya, tempat lain juga sama-sama. Tapi memang gue lihat sekarang eranya musik-musik daerah ini lagi tinggi ya. Iya, Bang. Jadi sekarang udah back to apa ya kita bisa bilang kembali ke musik-musik Indonesia ya. Iya, iya. Berbahaya sekali. Tahu nggak guys, aku tuh sampai di basement bikin studio harus bagus sebagus-bagusnya supaya anak-anak timur ini yang berbakat tuh bisa take di situ dan mereka bisa ngasihin karya lebih baik. Karena aku bangga ketika musik lokal Indonesia itu bisa mendunia. Karena lagu kamu tuh ada yang sampai keluar-luar juga kan, Iya, Bang. diputer kan, Iya, iya. sampai di cover sama Iya. orang-orang juga di luar. negeri, Bang. Kadang-kadang orang lebih tahu lagunya daripada orangnya ya. Iya. Memang. Lagunya di mana-mana loh. Dan anak timur tuh yang kayak Juan ini tuh yang berbakat kata Juan juga banyak kan. Banyak kali, Bang. Dan view-nya banyak-banyak. Coba deh kamu nanti denger lagu ini tahu nggak tahu view-nya 80 juta, Iya, 90 banyak sekali, juta. Bang. Berapa panggungan Juan dulu awal-awal manggung? Dan berapa sekarang? Ini motivasi nih buat anak-anak muda nih. Nah, dulu cuma bukan cuma apa dulu puji Tuhan dulu ada 2-3 panggung. Oh, ada. awal-awal. Nah, Dibayarnya ingat berapa? ya bayarnya ada lah, Bang. Bagi rezeki dengan teman. Oh, Ada yang ikut, 500.000. Ya, segitu. Apa nggak sampai?
Enggak, kayaknya keton bagi dua-dua raser ribu. Oh 100.000. Kadang tidak bayar juga, kita hanya dikasih minum. Oh dikasih minum. Iya, kecil-kecil. Itu awal Untuk manggung. supaya lebih ke untuk saya dulu lebih ke nggak mikirin uang bang, lebih kan ada teman-teman juga di Batam, hanya pas nyanyi itu ajak mereka juga, jadi ajak mereka ke panggung supaya latih mental mereka. Suatu saat nanti kalau sudah bisa berdiri sendiri, itu sudah tidak kaget dengan hal-hal seperti itu. Iya bang. Kalau sekarang ngundang Juan berapa nih kata orang-orang? Abang aja lah yang tahu bang. Iya. Saya aja yang tahu dan lumayan ya. Kaliin aja Juan ini mungkin manggungnya sekarang puluhan titik dia per bulan. Puji Tuhan Puji ya, berkah Tuhan, selalu. alhamdulillah pokoknya. Terima kasih yang sudah undang-undang. Hormat. Juan juga katanya jadwal udah full booking ya sampai akhir. Iya bang ya. Nanti mau ada ini sampai di Malaysia bang. Malaysia udah ada ya. Iya udah ada di Malaysia. Dunia Malaysia. Bisa pula ya. Juan sendiri pun gak nyangka ya. Iya bang. Pula Malaysia pula. Ya berkah lah. Itu sudah jadi udah Tuhan titipkan rezekinya mungkin dengan perjuangan Juan, doanya selama ini, konsistensinya. Karena Tuhan tuh gak ngasih rezeki untuk orang yang diem aja. Siap bang. Sudah diem, gak ngusahain apa-apa. Aku pengen kayak gitu, tapi dia gak ngusahain apa-apa. Siap. Gak bisa berhasil juga. Iya bang. Mungkin kalau lihat Juan sampai walaupun dengan misalnya 1 juta aja per bulan, Juan sisi 500.000 buat aku bikin YouTube, 500.000 buat Bayar bikin kos. Dari 500.000 itu Juan bayar kameramen sewa Iya. atau apa. Itu menurutku Tuhan lihat kali usaha kamu dan itu terbayar. Iya betul. Benar. Wah ini udah seru banget. Gimana sekarang hubungan ini? Hubungan asmara. Asik. Asas. Katanya Juan banyak cewek sekarang. Oh enggak lah bang. Oh enggak ya? Ada bang, cewek yang paling aku sayang bang. Siapa tuh? Cuman satu. Ibuku bang. Alhamdulillah. Mama itu nomor 1 bang. Tapi kalau yang suka chat-chatan gitu, video call gitu, nggak ada ya? Nggak ada itu ya? Enggak lah bang. Nggak ada. Tapi kan pas manggung pasti ada yang Juan gitu atau apa? Banyak sih bang. Ada. Gitu. Tapi belum ke arah situ lah ya. Belum lah bang. Fokus di karir Fokus dulu lah, ya. Bang. Fokus apa yang abang pesan bang. Iya, Di bawah basement. Kan abang pesan bilang Iya. kayak gini dulu bang. Siap bang. Iya. Kan semoga bisa jadi kayak abang nih. Amin. Jadi, makanya harus ikut arahan abang nih. Harus di jalur. Amin. Karena aku bilang gini, kamu jangan terdistraksi sama perempuan dulu. Siap, iya, Bang. Fokus sama ini. Ternyata Siap. pas aku tanya di sini masih jawabannya sama. Karena emang bener perempuan tuh kecuali dia benar-benar perempuan yang bisa jadi calon istrimu. Jadi yang bisa mensupport. Malah kalau kamu dapat istrinya nanti yang baik, karirmu makin melesat. Siap bang. Karena istri itu kekuatan doanya, kekuatan supportnya itu bikin suami makin semangat. Iya. Segala macam loh. Aku aja kalau lagi semangatin istriku kerja tuh makin semangat. Dan rezeki kita ngerasa lebih berkah. Apalagi sama anak nanti. Tapi kalau cuma pacar-pacaran, nanti ganti lagi pacar-pacaran, itu bikin pusing. Iya bang. Karir keganggu, nanti belum lagi sama galau-galaunya. Gak tau galau bang. Nggak tahu ya? Belum pernah? Gak tahu. Nggak tahu. Pening bang. Oh pernah ya? Pernah berarti dulu mungkin pernah. Dulu masih sekolah lah. Aku sekarang bang, Juan sekarang bang, galau bukan karena perempuan, galau kalau nggak punya uang. Udah beda ya? Udah beda bang. Oh berarti dulu pernah punya pacar? Pernah. Oh sekarang nggak punya. Oh dulu punya pacar, tapi pacar Juan pernah nggak ada yang nyesel? Wih gila nih, sekarang mantanku udah terkenal begini, ada nggak yang begitu? Nggak tahu bang, mungkin ya. Mungkin Tapi ada. semoga jangan sesali apa yang sudah diputuskan waktu itu. Wah. Iya ketawa semua nih pernah nih. Ih. Berarti dulu diputusin ya? Ya dulu ya. Diputusin, wih. Memang kadang-kadang kalau kita diputusin itu ya atau diselingkuhin, Jadi ini, Bang, jadi semangat juang makin Saya tinggi. harus begini. Akhirnya iya bang, itu juga betul. Oh itu salah satunya Salah kan? satunya bang. Itu bikin saya berapi-api juga itu bang. Wah, oh itu salah satu alasan Salah satu juga ya. Itu berapi-api. Karena juga kadang-kadang itu. Tambah itu.
kalau diputusin galau, diem di rumah, gantung diri, salah itu ya. Iya bang, nggak guna bang. Nggak guna, mestinya kesalahan ataupun apa ya, emosional itu dipakai Yang untuk dipakai hal positif. Iya, pembuktian bang. Pembuktian. Iya. Kan laki-laki, apalagi timur nih bang, orang timur nih bang. Masa galau? Ih, muka bengis, mata menyala, rambut keriting, masa galau? Kan lucu, nggak cocok ya. Emang gitu ya? Iya bang, itu kayak kawan-kawanku tiba-tiba apa ini muka marah-marah orang tapi galau. Ya, itu diejak habis-habisan itu sampai dia berubah. Oh, kalau di tongkrongan gitu. Iya, biar ini toh, biar dia semangat toh, maksudnya Oke. supaya jangan sampai. Adakah dia chat kamu gitu? Setelah dulu mutusin, sekarang dia chat kamu gitu, ada gak? Nggak Kan ada kita sih. nggak sebut nama ini. Nggak ada sih bang. Nggak ada ya? Iya nggak ada sih. Kalau Nggak like-like tahu ya bang, mungkin ada, mungkin tenggelam atau gimana Ai. ya. Udah sombong kali bang mak. Ya Tuhan ampuni aku. Berarti kamu kesal kali sama dia dulu ya? Enggak sih bang, lebih ke enggak kesal sih. Mungkin karena kamu dulu kan sayang banget terus Iya, diputusin, iya, jadinya iya. luka sedikit, luka dalam, luka Luka dalam. bos, singkatan. Iya. Tapi emang dulu tuh aku juga walaupun nggak pacaran ya, tapi deketin orang terus aku ditolak gitu, atau apa, ada ludam-ludamnya dulu. Nggak apa-apa lah bang, itu kan jadi Semangatku Iya, kerja Bang. juga, Harus gini, gitu. harus bisa. Waduh, seru. Ngobrol sama Juan tuh seru. Kadang aku ngobrol ya di basement ya, di rumah. Sampai lupa naik ke atas. Sampai lupa sampai diomelin istri. Masih lama kalau di bawah ya. Iya betul. Iya kan? Benar, itu benar. saksi aja dia. Betul, itu Kita real ngobrol itu. sampai jam 3. Kadang Bang Atta tuh, saya duduk di depan rumahnya tuh yang ada tempat trotoar gitu. Padahal itu tuh tempat kotor-kotor. Bang Atta lihat saya duduk di situ, Bang Atta pulang kerja tuh, turun ikut Juan, kamu ngapain duduk di situ pula? Ngapain duduk di sini juga? Hari kita nongkrong di trotoar guys. Tapi memang Abang Atta tuh dia saya penyayang. Terima kasih Abang Amin. sudah saking sayangnya dengan musisi-musisi timur, adik-adiknya bikin studio paling besar, sumpah kayak istana. Besar sekali guys. Barang-barang di dalam itu tuh untuk ini Juan pakai aja. Ya memang pengenlah jadi kayak Abang. Boleh Bang salurkan energinya Bang. Amin. Pokoknya Juan bisa baik, bisa Siap. bermanfaat. Terus Juan nanti di timur katanya sekarang juga udah apa ya, yang Juan bawa malah energi positif lagi, teman-teman Iya. Juan ajak kerja. Iya, Bang, benar, Bang. Ya kemarin aku dengar, iya Bang, sekarang rangkul teman-temanku, aku ajak kerja, Iya, aku Bang. mulai gaji teman-temanku. Iya, Bang. Itu udah satu movement yang baik. Iya, Yakin Juan ya, itu kalau Juan bikin kayak gitu, senang orang, rezeki itu makin jalan. Ide kita ada terus. Siap, Bang. Terserahlah nanti di luar, kan namanya kita manusia pasti pernah ngelakuin kesalahan toh. Iya, Bang. Aku juga ada kadang-kadang di sosmed kesalahan, tapi ketika kita membayar kesalahan itu dengan kebaikan lagi, Tuhan bisa ganti dengan banyak hal baik lagi. Siap Bang, siap. Luar biasa itu Juan. Mungkin doa terakhir Juan, plannya apa ke depannya? Doa saya ini untuk teman-teman ya Bang ya. Kalau untuk saya sih Untuk Juan pribadi, teman-teman, pribadi, orang tua. iya. Untuk orang tua, bapak dan mama, nggak usah risau, nggak usah nangis, sikit-sikit nangis, nggak usah nangis. Ini anak kuat, tenang aja. Semuanya sudah ada di sini. Jadi nggak usah ragu. Anak laki-laki hebat nih. Jadi untuk adik-adik saya yang berdua nih Bang, nih lagi sekolah nih Bang, ada yang harus jadi orang yang lebih dari abang sendiri, harus lebih dari abang. Tapi untuk teman-teman yang di studio nih Bang, yang di Jogja nih Bang, teman-temanku, aku pengen mereka harus jadi bintang timur berikutnya, harus jadi Juan berikutnya, Bintang timur berikutnya. harus jadi bintang timur berikutnya. Pokoknya main habis, itu saja. Nah, udah dengerin banyak cerita Juan nih. Iya Bang. Abis ini plannya apa Juan? Playnya tetap berkarya sih. Bukannya kita ada lagu loh Bang. Oh iya. Ada rekam 2 lagu ya? Iya 2 lagu Bang. Oh iya. Lagu apa aja itu? Lagunya itu judulnya Minang Timur. Minang Timur. Aku orang Minang, Juan orang Timur. Jadi kita satukan Minang dan Timur, karena di timur sana suka lagu-lagu musik-musik Minang Bang. Oh begitu. Iya dong Bang. Dan di Minang mungkin juga suka lagu-lagu Lagu Timur. Memang Jadi kayak- emang kawin lah Minang Emang Timur iya ini ya. Bang, kayak semoga dapat jodoh orang. Tapi emang Minang Timur tuh anak Minang itu juga manis-manis loh. Iya lah Bang. Gagah-gagah. Ijab-ijab kan. Ijab-ijab. Jangan Bang. Iya, Orang marah Bang. Iya.
Minang Timur. Terus Minang satu Timur. lagi Seka. Ada Seka. Seka. Lagu Seka bang. Itu Seka itu kayak seha kayak gitu-gitu. Oh. Sera. Tapi ini lagu enak banget ya, Minang Timur enak, Seka juga enak banget. Jadi nanti ditungguin aja ya. Iya, yang mau dikeluarin duluan ini Minang Timur tau bang ya? Minang Timur. Minang Timur. Akhir bulan inilah ya. Akhir bulan inilah ya teman-teman. Pokoknya Seka nanti di bulan Seka mungkin pokoknya sampai habis masa trendingnya Minang Timur dulu. Oh, Asik. Minang Timur trending guys. Bukan kata-kataku. Trending. Amin. Semoga jadi berkah. Amin bang. Tuhan tidak menjanjikan hidup tanpa cobaan, tapi Tuhan menjanjikan kekuatan untuk kita menghadapi semua cobaan. Siap bang. Karena musisi itu tidak memilih jalan mudah, tapi mereka memilih jalan untuk bikin dunia lebih indah. Itu dia musisi-musisi Timur. Sukses terus buat Juan ya. Terima kasih abang. Blessing terus. Semoga Hormat. podcast ini jadi inspirasi buat banyak orang, pejuang-pejuang yang mau jadi content creator, mau Iya. jadi musisi, menjadi apapun itu. Dari Juan penghasilan 1 juta, dari makan harus di mana-mana, sekarang Tuhan sudah kasih banyak rezeki buat Juan. Siap bang. Semoga jadi Terima kasih. manfaat dan berkah. Amin bang. Terima kasih. Assalamualaikum, God bless. God bless. Hello, we need to talk.